Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan. Kita diberikan hari yang baru. Saya akan melanjutkan berbagi dari firman Tuhan. Saya akan mengulang apa yang saya sudah bagikan kemarin. Karena ada masalah teknis, bagian dari kameranya macet, belum selesai, sudah mati ya. Jadi saya akan ulang. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terpujilah namamu, Engkau baik, sungguh sangat amat baik. Ajar kami menyadari kebaikan-Mu, ajar kami menyadari apa yang Tuhan berikan, termasuk hari-hari kami adalah anugerah yang luar biasa yang kami harus syukuri dan kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ampuni Bapa untuk segala dosa kami, berikan berkat-Mu ketika kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu dan mengharapkan berkat sorgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Hamba juga berdoa Bapa untuk setiap daripada anak-anak-Mu saat ini yang bergumul, yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan juga yang boleh menghampiri mereka satu persatu, menolongnya, menjamahnya dalam kuasa darah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Terakhir saudara, saya membagi sampai dengan Wahyu pasal yang ke-6 ya. Wahyu pasal ke-6, di mana di pasal ke-6 ayat yang pertama dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku, Yohanes, melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ada seseorang yang mengatakan seperti ini saudara ya, tentang kitab Wahyu. If the plain sense makes sense, don't seek other sense or will become nonsense. Artinya saudara, kalau apa yang Anda baca memberikan sense yang mudah Anda mengerti, jangan mencari cara yang lain atau Anda malah jadi keblinger gitu saudara ya. Di bagian awal saya sudah katakan, di dalam kitab Wahyu ini di pasal pertama ayat 19 kita sudah diberikan panduannya. Bagaimana kita boleh membaca, belajar, dan mencoba memahami, mengerti isi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ini yang dibagi menjadi 3 bagian. Mungkin Anda pernah membaca dengan mencoba memahami kitab Wahyu ini dengan cara yang lain ya, dengan simbol-simbol dan sebagainya. Kalau Anda belum pernah mempelajari dengan cara yang saya akan bagikan, cobalah saudara. Karena cara ini adalah cara yang paling mudah saya katakannya untuk bisa mengikuti alur cerita daripada isi firman Tuhan di kitab Wahyu ini. Di yang mana saya akan baca ulang ya. Baiknya saya baca dulu. Di pasal pertama ayat 19, tidak apa-apa diulang dan diulang karena memang sulit ya. Kitab Wahyu ini bukanlah kitab yang mudah, diulang dan diulang 10 kali, belasan kali juga terkadang belum nyantol di otak saudara ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi isi kitab Wahyu ini dibagi dalam 3 kategori. Kategori pertama yang dituliskan Yohanes adalah
hal-hal yang sudah berlalu. Kedua, kategori kedua, hal-hal yang dituliskan oleh Yohanes adalah hal-hal yang sedang terjadi saat ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi di antara gereja Tuhan, di antara jemaat Tuhan. Itu pasal 2 dan 3. Yang sudah berlalu tadi pasal pertama, dan yang di bagian 3 yang baru akan terjadi. Ya, bagian ketiga yang baru akan terjadi setelah masa atau gereja Tuhan selesai, yaitu mulai dengan pasal keempat sampai dengan 22. Di pasal keempat, gereja Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi, sudah di sorga. Di pasal keempat dan pasal kelima saudara bisa membaca gereja Tuhan melayani, menyanyi, menyembah Tuhan di sorga. Dan di pasal 6, kembali Yohanes dibawa ke bumi untuk melihat peristiwa munculnya Antikristus. Antikristus yang menunggang kuda putih. Dia adalah Mesias palsu. Mesias palsu yang dinanti-nantikan oleh manusia untuk memberikan solusi kepada dunia, kepada bumi ini yang penuh dengan kekacauan. Manusia di bumi merindukan seseorang yang penuh dengan karisma untuk bisa mengambil alih dan memimpin dengan harapan memberikan damai sejahtera. Tetapi hanya sementara. Ya. Damai yang diberikan oleh Mesias palsu tersebut, Antikristus, yang menunggang kuda putih tersebut hanya sementara. Dan setelah itu dia akan berubah karakternya, ya, bagaikan penunggang kuda merah, kuda hitam, dan kuda pucat. Saya katakan saudara, di pasal yang keempat dan pasal yang kelima, gereja Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi. Lah di mana? Gitu. Ketika peristiwa munculnya Antikristus atau Mesias palsu ini, gereja Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi. Atau dengan kata lain, ya, orang Kristen sebetulnya tidak perlu ditakutkan dengan apa yang sering Anda dengar tentang angka 666, angka Antikristus dan sebagainya. Karena kalau Anda ikuti, ketika peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, gereja Tuhan, ya, jemaat Tuhan yang asli, artinya jemaat orang Kristen yang oleh Kristus sendiri diketahui senantiasa menantikan kedatangan Tuhan dan siap menyambut kedatangan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru, mengalami pertobatan, ya, mereka ini yang siap sedia, tidak mengotori pakaiannya, telah dikenakan pakaian putih oleh Tuhan dan tetap dijaga kebersihannya. Mereka itu yang akan dibawa ke sorga. Dan sisanya, mereka yang kalah, mereka yang tidak menang, mereka akan masuk ke dalam masa testing, ya, masa pencobaan, masa penderitaan dahsyat, masa siksaan dahsyat yang akan terjadi selama 7 tahun. Tetapi kembali diawali dengan munculnya penunggang kuda putih, yaitu Mesias palsu, yang tidak langsung diawali dengan suatu penyiksaan yang dahsyat, tetapi diawali dengan satu false peace, ya, damai yang palsu, yang terjadi di awal daripada masa 7 tahun siksaan dahsyat tersebut, yang kemudian baru karakternya berubah dan memuncak, ya, kedahsyatannya. Dan yang ingin saya bagikan saudara saat ini, saya akan mundur sejenak tentang gereja Tuhan. Yang saya katakan, gereja Tuhan sudah ada di sorga, tidak lagi mengalami peristiwa di mana Mesias palsu Antikristus muncul. Anda pernah mendengar istilah bahwa
Tuhan itu akan datang kembali untuk kedua kalinya, ya. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Mungkin saya akan mengulang apa yang saya pernah dengar di tahun 97, ya. Januari 5, 97. Di mana waktu itu saya juga masih bingung. Tuhan Yesus datang ke bumi 2 kali, tetapi dalam 2 tahap, saudara. Dalam 2 tahap, ya. Tahap pertama, kedatangan Tuhan Yesus untuk gerejanya, seperti yang dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Nanti saya akan baca. Dan yang di fase kedua atau tahap kedua, Tuhan Yesus akan datang untuk menapakkan kakinya ke bumi. Di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yang hanya dari sorga sampai di angkasa, itu tidak bisa dilihat oleh manusia di bumi. Tetapi lain halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dari sorga ke dunia. Itu bisa dan akan disaksikan oleh banyak orang, ya. Akan diliput secara live, seperti yang dicatat di dalam Wahyu pasal pertama ayat ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya ke bumi untuk mengakhiri masa pemerintahan antikristus, ya. Tuhan akan datang menunggang kuda putih, diikuti gerejanya yang sudah dibawa ke surga. Di pasal 19 ayat 11 dan 14 saudara bisa baca. Itu bedanya, saudara. Akan terlihat oleh manusia di bumi, bahkan mungkin akan terliput oleh live stream televisi dan sebagainya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kedatangan Tuhan untuk gerejanya, atau yang dikenal dengan pengangkatan, Tuhan hanya turun dari surga sampai di angkasa. Dan di angkasa itu Tuhan akan bertemu dengan gereja Tuhan yang diangkat untuk naik bertemu dengan Tuhan sendiri di angkasa, kemudian dibawa ke surga. Yang mana saat itu juga orang-orang yang telah terlebih dahulu mati di dalam Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan tubuhnya. Tubuhnya akan dibangkitkan karena rohnya telah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang Kristen mati, kalau saya mati, kalau Anda mati sebagai orang yang sudah percaya dan hidup di dalam kepercayaan kita, di dalam pertobatan, dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mati, malam ini ketika saudara mati hari ini, roh kita akan langsung pergi untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi tubuh kita tertinggal di bumi ini, ya, entah dikubur, entah dibakar, atau sebagian orang Kristen mati dalam kecelakaan di laut, tenggelam, dan tubuhnya tidak ditemukan lagi, dimakan ikan hiu dan sebagainya. Tidak jadi masalah, saudara, ya, karena Tuhan yang menciptakan manusia dari debu tidak masalah akan mengumpulkan serpihan-serpihan tubuh debu yang bertebaran di mana-mana. Jadi orang Kristen kalau mati mau dibakar, mau dikubur, ya, tidak menjadi masalah. Karena satu, jiwanya, rohnya langsung pergi ya, kepada Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, juru selamat kita, dan tubuh kita yang hanya tertinggal, yang nanti akan dibangkitkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 tersebut.
Jadi kembali saudara, kedatangan Tuhan untuk mengangkat gerejanya, yaitu Tuhan datang dengan membawa gerejanya ke sorga. Kedatangan Tuhan kedua kalinya ke bumi, Tuhan akan membawa gerejanya yang sudah di sorga, dibawanya untuk ke bumi. Itu di pasal 19. Ya, Tuhan akan datang dengan menunggang kuda putih, ya, dan gerejanya, kita yang sudah di surga juga akan kembali menunggang kuda putih berpakaian lenan putih bersama juru selamat kita. Kita akan melayani, kita akan memerintah bersama Tuhan kita, yang mana terlebih dahulu Tuhan Yesus akan mengakhiri masa pemerintahan antikristus. Ya, kita tidak perlu berperang saudara, karena Tuhan sendiri yang akan berperang. Dengan firman-Nya Dia cukup akan memporak-porandakan, bahkan akan mengakhiri masa pemerintahan antikristus. Jadi dengan firman-Nya, hanya dengan firman-Nya, Tuhan telah menciptakan apa yang diciptakan, dan dengan firman-Nya Tuhan akan mengakhiri kekejian antikristus. Saya akan mengajak saudara untuk membaca di 1 Tesalonika pasal yang keempat, saudara. 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai dengan ayat 13. Demikian bunyinya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope." I do not want you to be ignorant. Kenapa? Kenapa firman Tuhan melalui Paulus mengatakan, jikalau Paulus tidak mau jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang ignorant, karena mereka ignorant, karena mereka mengabaikan. Oleh karena itu, Paulus menuliskan, "But I do not want you to be ignorant." Don't be ignorant. Karena mereka ignorant. Jangan jadi orang yang tidak mau tahu, mengabaikan tentang firman Tuhan ini. Karena mereka mengabaikan. Dan mungkin banyak orang Kristen yang saat ini mengabaikan bagian firman Tuhan ini. Oleh karena itu, saya akan mengajak saudara, kalau ada Alkitab, dibuka saudara, ya. Dibuka sehingga Anda bisa mengikuti apa yang saya katakan. Kalau Anda ada Alkitab seperti yang saya miliki, ya, begini, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, itu Anda bisa melakukan perbandingan translasi yang akan membantu Anda di dalam belajar Alkitab. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Karena memang kamu ignoran, istilahnya begitu. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, tidakkah saya dan Anda percaya sebagai orang Kristen? Jika Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Kalau kita percaya, saudara, kalau kita percaya Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit, kita juga percaya mereka, saudara-saudara seiman yang telah mati di dalam Tuhan, mereka ini nantinya juga akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi perkataan ini adalah perkataan firman Tuhan, bukan perkataan karangan Paulus. Kita yang hidup,
kalau saya dan saudara dalam peristiwa ini terjadi masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang, saudara. Ini yang saya katakan tadi yang pertama, kedatangan Tuhan fase pertama, tahap pertama. Tuhan akan datang untuk mengangkat gerejanya, untuk mengangkat jemaatnya. Perhatikan teksnya, jadi Anda tahu. Sekali lagi tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya yang meninggal dulu, yang akan dibangkitkan tubuhnya dan dibawa untuk bertemu Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Siapa saudara yang turun? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus. Siapa saudara? Mereka yang mati dalam Kristus. Ya. Jelas sekali. Jadi orang-orang Kristen perjanjian baru akan lebih dahulu bangkit. Orang Kristen perjanjian baru, ya, orang yang mati dalam Kristus, tubuhnya akan dibangkitkan. Karena rohnya ketika dia mati sudah langsung pergi bersama Yesus. Yang terjadi di sini adalah kebangkitan tubuh. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat, bersama-sama dengan mereka dalam awan, ya, dibawa ke atas, saudara. Dalam awan, menyongsong Tuhan di mana, saudara? Di teks bacaan kita di angkasa. Ini yang terkadang tidak diperhatikan dan tidak dibacakan oleh pengkhotbah. Ini yang dilewati, saudara. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa, untuk bertemu Tuhan di angkasa, tidak di bumi. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Sejak itu kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Lain halnya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ke bumi. Tidak hanya sampai di angkasa. Yang di angkasa ini, kita, saudara, orang Kristen dibawa untuk bertemu dengan Tuhan ke atas. Ya. Nanti di kedatangan Tuhan yang kedua, saya akan mengajak saudara membaca dari Wahyu pasal yang ke-19. Buka Alkitab Anda, baca. Ya. Jadi Anda sendiri yang akan ditolong oleh Tuhan mengerti isinya. Pasal 19 ayat 11. Demikian bunyinya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Itu adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang dulunya sudah dibawa ke sorga. Jadi berbeda, saudara, ya. Berbeda. Dan ini seringkali terjadi kebingungan. Dan masih banyak terjadi kebingungan di antara orang Kristen, di antara pengkhotbah yang mengkhotbahkan dua hal yang sebenarnya berbeda. Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 itu adalah di kedatangan Tuhan dari surga. Sampai di mana, saudara? Hanya sampai di angkasa. Ya. Yang akan membawa gerejanya ke atas.
yang banyak diignore, ya. Yang mana bagian Alkitab tersebut tadi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, jangan kamu jadi orang Kristen yang ignorant, karena sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang ignorant, yang mengabaikan hal tersebut, ya. Tidak mau memperhatikan dengan baik dengan seksama. Jadi kembali saudara, dua hal ini berbeda. Dan kalau Anda masih pertama kali mendengarkan akan hal ini, sulit, saya ngerti gitu. Saya juga waktu itu sulit gitu. Di akhir tahun 96 dan awal 97 saya baru mendengarkan pemahaman Alkitab tentang ini. Selama saya ke gereja, saya belum pernah mendengarkan pembahasan akan kedatangan Tuhan yang dari surga hanya sampai di angkasa tersebut, saudara, ya. Yang sering kita dengarkan kan Tuhan akan datang kedua kalinya. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut yang sebenarnya. Kalau Anda baca, ada dua tahap, ya. Tahap yang pertama apa, saudara? Seperti tadi saya katakan, tahap yang pertama adalah kembali, ya. Akan saya ulang dan ulang, jadi biar nyantol di otak kita. Tahap pertama yaitu kedatangan Tuhan dari surga hanya sampai di angkasa, ya. Dan dari angkasa Tuhan akan membangkitkan tubuh orang Kristen yang sudah mati. Dan kita, waktu kedatangan Tuhan di angkasa tersebut yang masih hidup, ya, setelah tubuh orang Kristen yang mati dibangkitkan, ya, kita baru orang Kristen yang masih hidup diangkat ke surga. Dan tahap yang kedua, tahap di mana Tuhan datang kedua kali, ya, memenuhi janjinya ke bumi. Dia akan datang yang dicatat di Wahyu 19 tadi, ya. Dia akan datang untuk mengakhiri pemerintahan antikristus, ya. Dan akan dilanjutkan dengan mendirikan pemerintahan di bumi ini selama 1000 tahun. Itu di Wahyu pasal 20, Anda bisa baca, saudara. Sehingga kembali, ini adalah bagian ketiga setelah, ya, gereja Tuhan selesai. Tuhan akan datang bersama gerejanya, ya, untuk mengakhiri masa pemerintahan antikristus. Itu di pasal 19, di pasal 20, ya. Tuhan akan berkuasa sebagai raja di atas raja, memimpin kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun, ya. Kalau plain sense, make sense, yaitu, saudara, yang seharusnya kita terima. Kalau plain sense, make sense, kita cari sense yang lain, ya nanti jadinya nonsense. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau belum mengerti yang saya maksudkan, ya nanti dengan berjalannya waktu dan diulang, Anda akan menjadi mengerti. Karena kembali, kitab Wahyu adalah kitab yang sulit, ya. Bukan berarti tidak bisa kita mengerti, karena Tuhan sendiri yang memberikan untuk gerejanya, ya. Justru kitab Wahyu ini secara khusus oleh Tuhan minta agar Yohanes tuliskan dan diberikan kepada gereja Tuhan. 7 jemaat Tuhan, 7 gereja Tuhan tersebut menjadi wakil daripada setiap gereja Tuhan yang ada di bumi ini, agar gereja Tuhan tahu bagaimana gereja Tuhan harus hidup sesuai dengan yang Tuhan sendiri harapkan. Ya. Gereja Kristen adalah gereja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi setiap pendeta, setiap pemimpin gereja lokal akan bertanggung jawab, saudara, akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka yang menyalahgunakan kepemimpinannya sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai pemimpin gereja, ya mereka sendiri nantinya yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi hati-hatilah, ya. Jangan bernafsu, berambisi hanya untuk menjadi pimpinan gereja, bahkan pimpinan Kristen,
pimpinan pelayanan karena Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda tersebut kepada Tuhan. Kalau Anda lakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, itu semua dicatat di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Itu akan menjadi mahkota Anda nanti, saudara. Mahkota pelayanan Anda. Ya, tetapi kalau Anda menyalahgunakan pelayanan, ya celakalah. Celakalah, karena Anda sendiri yang akan menghadapi, mempertanggungjawabkan pelayanan Anda. Sehingga balik lagi saudara kepada 1 Tesalonika pasal 4 yang ke-13 tadi. Peristiwa ini adalah peristiwa pengangkatan gereja Tuhan. Tuhan datang dari surga hanya sampai di angkasa untuk mengangkat jemaatnya. Dan baru nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan datang dari surga membawa jemaatnya, membawa gerejanya untuk balik ke bumi. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan membaca 1 Korintus 15 ayat yang 51 sampai dengan 53. Prosesnya cepat sekali saudara kalau peristiwa ini terjadi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jadi kita yang membaca ini bukan lagi rahasia saudara. Sebelum Anda tahu akan isi firman Tuhan ini, hal ini masih menjadi rahasia. Tetapi setelah saya dan saudara membaca apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Korintus ini, tidak lagi menjadi rahasia. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Ya. Tadi ya, kita yang masih hidup di saat kedatangan Tuhan dari surga ke angkasa, kita akan dibawa dan kita akan diubah. Kita akan diberi tubuh kebangkitan. Kita akan diberi tubuh kemuliaan. Bukan tubuh ini lagi. Tubuh ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Yang sudah terkontaminasi dengan dosa harus ditinggalkan sebelum kita dibawa untuk ke surga. Kita akan diberi tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, saya tahu kalau hal-hal yang seperti ini masih banyak belum didengar ya. Masih banyak belum didengar oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Dan kalau Anda baru pertama, kedua kali mendengar akan hal ini juga mungkin masih bingung. Bahkan bertanya-tanya apa yang saya katakan apakah benar atau ini menyesatkan ya. Nanti Anda cerita kepada orang Kristen yang lain, jangan didengarkan itu penyesat, nanti Anda malah sesat ya. Jadilah jemaat Tuhan yang menguji setiap istilahnya perkataan orang tentang Alkitab. Anda uji saudara ya. Anda uji, dicari tahu kebenarannya, dan masalah lain saudara, masalah lain. Kalau Anda tergabung kepada satu denominasi, pengetahuan Anda ditumbuhkan oleh Tuhan. Anda melihat kebenaran seperti ini. Tetapi pemimpin denominasi Anda ignorant ya, mengabaikan hal ini. Ya susah jadi Anda yang mau membagikan kebenaran yang Tuhan sudah tambahkan kepada Anda, yang Tuhan sudah singkapkan kepada Anda. Ya akhirnya Anda diam aja saudara. Anda telan itu ya.
penyataan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda simpan. Sayang saudara sebetulnya, sayang. Karena akan terjadi juga pemimpin-pemimpin di dalam pride-nya, di dalam keangkuhannya, ya, terkunci dengan denominasi. Meskipun Tuhan memberikan hal-hal, menambah pengetahuannya tentang Alkitab, dia ignore karena pride-nya, karena keangkuhannya, karena denominasinya. Itu sangat disayangkan, saudara. Itu sangat disayangkan. Sehingga kembali, saudara, disinilah saya mengajak Anda belajar dan membuka Alkitab, bahkan menyelidiki Alkitab secara pribadi, dan dengan harapan keterbukaan Anda terhadap kerinduan Anda untuk mengerti lebih, ya, di dalam pertolongan Roh Kudus, Anda mendapatkan guru yang paling benar, bukan saya, ya, bukan saya. Hal yang sulit memang, ya, hal yang sulit. Karena seringkali, saudara, di sisi lain yang saya coba ingin bagikan, kita sebagai manusia itu mengkorting apa yang Tuhan bisa lakukan. Kita sebagai manusia menurunkan kealahan Allah, ketuhanan Tuhan, ya. Jadi kita berpikir, wah, enggak mungkin lah, ya, mosok saya mau diangkat ke atas, ya, dan diubah. Enggak mungkin. Saya kan mesti mati dulu, gitu, ya. Itu, saudara, itu kita mendiskreditkan Tuhan sebenarnya. Kita mengecilkan Allah yang maha besar. Karena Allah sendiri dengan firman-Nya telah menciptakan apa yang diciptakan. Dan hanya dengan firman-Nya juga, ketika Tuhan Yesus nanti kembali ke bumi, Dia akan menghentikan pemerintahan antikristus. Dan sebenarnya, saudara, peristiwa pengangkatan ini sudah terjadi juga di Perjanjian Lama, ya, di Perjanjian Lama. Henokh, ya. Kalau Anda baca Henokh di Kejadian pasal 5 ayat 24, Henokh yang hidup-hidup diangkat ke sorga, saudara. Kok bisa, ya? Ya, tetapi itu, saudara, yang terjadi, itu yang dicatat oleh Alkitab. Di pasal 5 dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 24 dikatakan demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Anda buka, Anda baca, ya. Satu pasal penuh deh Anda baca, ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu Henokh tidak ada lagi, sebab Henokh telah diangkat oleh Allah, ya. Henokh diangkat ke sorga. Sama, saudara. Demikian juga Elia, ya, Nabi Elia. Anda baca di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Baca seluruh pasal 2 dari 2 Raja-Raja. Saya hanya akan baca dari pasal 2 ayat 11. Demikian bunyinya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, Elia dan Elisa. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia dibawa ke surga dalam angin badai. Jadi baik Henokh maupun Elia, dua tokoh Perjanjian Lama ini tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Allah, dibawa ke surga. Sama halnya nanti kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang di angkasa, kita yang masih hidup sampai waktu kedatangan itu, ya, entah nanti, saudara, tidak tahu, ya. Oleh karena itu kan Alkitab mengatakan agar kita bersiap-siap, ya. Kehidupan orang Kristen itu antisipasinya menunggu dan siap menyambut kedatangan Tuhan, ya. Jadi kalau nanti Anda tidak siap, ya itu urusan Anda sendiri. Alkitab sudah memperingatkan agar kita siap-siap, ya.
Dan nanti kembali sama saudara, ketika Tuhan turun dari surga ke angkasa untuk mengangkat kita, ya, peristiwa inilah yang akan terjadi. Kita yang masih hidup akan diangkat waktu kedatangan Tuhan ini. Dan kita akan diubah tubuh kita, ya. Tubuh yang sudah terkontaminasi dengan dosa, kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan untuk dibawa ke surga. Dan sejak saat itu kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebetulnya Paulus juga mengalami hal ini, tapi Paulus masih dibawa balik lagi ke bumi, ya. Di dalam kisah pasal kedua, kisah pasal 8 ayat kedua, dikatakan, aku tak tahu tentang seorang Kristen, dia bicara tentang dirinya sendiri, 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Tingkat pertama di sini, tingkat kedua, ya, di atas sana. Tingkat ketiga adalah surga. Ya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu karena dia berbicara tentang dirinya sendiri. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Tiba-tiba Paulus saat itu diangkat ke Firdaus. Diberi penglihatan tentang Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Paulus telah dibawa oleh Tuhan untuk melihat sorga. Dan Paulus yang sudah dibawa oleh Tuhan untuk melihat sorga, mulutnya tidak lancang. Seperti banyak orang yang menyaksikan, wah, saya sudah dibawa ke surga. Saudara, hati-hati. Ya. Sehingga kembali, cek-receknya adalah isi Alkitab itu sendiri. Ya, kesaksian, khotbah yang ngelantur, yang tidak bisa dicek dengan kebenaran isi Alkitab, hati-hati. Hati-hati saudara. Jadi baik apa yang saya katakan, apa yang manusia lain katakan, orang Kristen saksikan, biarlah kita masing-masing tidak terpukau dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, tetapi kita mau mencek kebenarannya. Kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Dan kembali kepada kitab Wahyu, Anda boleh belajar dari kitab Wahyu, ya, penafsiran-penafsiran yang ada itu juga paling aman Anda tafsirkan dengan isi Alkitab sendiri. Anda bandingkan dengan isi Alkitab sendiri untuk mengetahui maksud dan isinya. Ya, terutama kitab Wahyu akan Anda temukan penafsirannya banyak di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan. Anda juga boleh di dalam keterbukaan Anda yang tidak terikat oleh karena denominasi, Anda bisa bertumbuh. Untuk Tuhan pertumbuhkan, untuk mengerti isi Alkitab yang lebih jelas lagi, yang lebih indah lagi, yang akan membuat kehidupan Anda bersama Tuhan lebih indah, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda diberkati oleh hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan, itu juga biarlah tidak Anda simpan sendiri. Anda bagikan. Dengan membagikan apa yang Tuhan berikan kepada Anda, Tuhan akan menambahkan. Tuhan akan menambahkan. Anda diberi Tuhan, Anda simpan, ya Tuhan tidak tambahkan, saudara. Salah satunya di dalam Anda ditambahkan pengertian Anda untuk mengerti isi Alkitab, ya Anda bagikan, saudara, ya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah Anda juga boleh terbuka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin.